Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi Ayuningrum dengan NIM 1120013000035, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2 kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis fonem. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fonologi. Pertama, mencari 20 pasangan minimal yang dibuat dalam bentuk tabel fonem. Nomor 1, ada kata dekap yang berarti peluk dan dekat yang berarti pendek, tidak jauh. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi peh dan teh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi peh dan teh adalah fonem. Nomor 2, ada kata suku yang berarti golongan orang-orang, keluarga yang seturunan, dan kuku yang berarti zat tanduk tipis yang tumbuh melekat pada ujung jari tangan atau kaki. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi es dan keh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi es dan keh adalah fonem. Nomor 3, ada kata dewa yang berarti roh yang dianggap atau dipercaya sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia, dan sewa yang berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi deh dan es. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi deh dan es adalah fonem. Nomor 4, ada kata siku yang berarti sendi tangan antara lengan atas dan lengan bawah, dan liku yang berarti kelok, lekuk, lekung. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi es dan l. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi es dan l adalah fonem. Nomor 5, ada kata seri yang berarti cahaya, semarak, dan sari yang berarti isi utama suatu benda. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi e dan a. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi e dan a adalah fonem. Nomor 6, ada kata kalau yang berarti kata penghubung untuk menandai syarat, dan galau yang berarti kacau tidak karuan tentang pikiran. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi keh dan geh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi keh dan geh adalah fonem. Nomor 7, ada kata mantap yang berarti tetap hati, kukuh, kuat, dan mantan yang berarti bekas pemangku jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi peh dan en. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi peh dan en adalah fonem. Selanjutnya, nomor 8, ada kata pasar yang berarti tempat orang berjual beli, dan pasir yang berarti butir-butir batu yang halus, kersik halus. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi a dan i. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi a dan i adalah fonem. Nomor 9, ada kata tegar yang berarti tabah, dan tegur yang berarti ucapan untuk mengajak bercakap-cakap. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi a dan u. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi a dan u adalah fonem. Nomor 10, ada kata kepal yang berarti gumpal nasi, tanah, dan sebagainya yang ditekan-tekan dengan genggaman tangan. Dan kapal yang berarti kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya terbuat dari kayu atau besi bertiang satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi e dan a. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi e dan a adalah fonem.
Nomor 11, ada kata lagu yang berarti ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya. Dan laku yang berarti perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan, atau berbuat. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi geh dan keh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Maka bunyi keh dan geh adalah fonem. Nomor 12, ada kata layar yang berarti kain tebal yang dibentangkan untuk menadah angin agar perahu atau kapal dapat berjalan laju. Dan lapar yang berarti berasa ingin makan karena perut kosong. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi yeh dan peh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Maka bunyi yeh dan peh adalah fonem. Nomor 13, ada kata genap yang berarti penuh, utuh, tidak kurang, lengkap. Dan gelap yang berarti tidak ada cahaya, kelam, tidak terang. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi en dan l. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Maka bunyi en dan l adalah fonem. Nomor 14, ada kata pancar yang berarti sembur keluar dan pancir yang berarti bagian terdepan atau tentang pawai. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi A dan I. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Maka bunyi A dan I adalah fonem. Selanjutnya nomor 15, ada kata tambak yang berarti pematang untuk menahan air, gili-gili, tanggul, bendung. Dan tambah artinya yang dibubuhkan pada yang sudah ada supaya menjadi lebih banyak, lebih besar, dan sebagainya. Imbuh, tokok. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi keh dan ha. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut. Maka bunyi keh dan ha adalah fonem. Nomor 16, ada kata damba yang berarti sangat ingin, rindu. Dan domba yang berarti kambing yang berbulu tebal, bulunya dipakai bahan membuat wol. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi A dan O. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi A dan O adalah fonem. Nomor 17, ada kata lembah yang berarti tanah rendah di kiri kanan sungai, di kaki gunung. Dan lembar yang berarti kata penggolong bagi benda yang lebar dan tipis, tentang papan, kertas, seng, dan sebagainya. Pada pasangan minimal tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi H dan R. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi H dan R adalah fonem. Nomor 18, ada kata keling yang berarti orang berkulit hitam yang berasal dari India sebelah selatan, dan kelong yang berarti belat besar yang di dalamnya memakai sekatan atau kurung. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi I dan O. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka I dan O adalah fonem. Nomor 19, ada kata cakar yang berarti kuku yang panjang dan tajam pada harimau, kucing, dan sebagainya, dan cakap yang berarti sanggup melakukan sesuatu, mampu, pandai, mahir. Pada pasangan tersebut, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi R dan P. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi R dan P adalah fonem. Dan yang terakhir, ada kata cari yang berarti temukan sesuatu, dan jari yang berarti ujung tangan atau kaki yang berruas-ruas. 5 banyaknya. Pada pasangan minimal tersebut terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi ce dan je. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, maka bunyi ce dan je adalah fonem. Yang selanjutnya yaitu membuat tabel fonem konsonan dan vokal berdasarkan IPA dari tabel fonem. Yang pertama, membuat tabel konsonan. Di sini terdapat
manner yaitu cara pelafalan, dan place yaitu tempat. Yang pertama ada plosive. Plosive dilakukan dengan cara menahan arus atau jalan udara yang melewati mulut dan hidung. Plosive terdapat di beberapa tempat, yaitu bilabial yang berarti dua bibir, alveolar yaitu gusi atas, palatal yaitu langit-langit keras, dan velar yaitu langit-langit lunak. Pada plosive bilabial terdapat bunyi peh. Bunyi peh merupakan bunyi tak bersuara. Contohnya pada kata pasar, pancar, dan pancir. Selanjutnya, pada plosive alveolar yang pertama terdapat bunyi teh. Bunyi teh merupakan bunyi tak bersuara. Contohnya pada kata tambah dan tambak. Yang kedua terdapat bunyi deh. Bunyi deh merupakan bunyi bersuara. Contohnya pada kata damba. Selanjutnya pada plosive palatal yang pertama terdapat bunyi ceh. Bunyi ceh merupakan bunyi tak bersuara. Contohnya pada kata cari. Yang kedua terdapat bunyi jeh. Bunyi jeh merupakan bunyi bersuara. Contohnya pada kata jari. Selanjutnya pada plosive velar yang pertama terdapat bunyi keh. Bunyi keh merupakan bunyi tak bersuara. Contohnya pada kata kuku dan kepal. Yang kedua terdapat bunyi geh. Bunyi geh merupakan bunyi bersuara. Contohnya pada kata galau. Yang kedua ada nasal. Nasal merupakan suara yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka velik lebar-lebar. Nasal yang dapat ditemukan pada tabel fonem yaitu yang pertama nasal bilabial yang berbunyi meh. Bunyi meh merupakan bunyi bersuara. Contohnya pada kata mantap. Yang kedua terdapat pada nasal alveolar yang berbunyi neh. Neh merupakan bunyi bersuara. Contohnya pada kata mantan. Yang ketiga ada trill. Trill merupakan bunyi konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator aktif dan pasif. Trill yang dapat ditemukan pada tabel fonem yaitu trill alveolar yang berbunyi R. Bunyi R merupakan bunyi bersuara. Contohnya pada kata layar dan pasar. Yang keempat ada frikatif. Frikatif merupakan suara yang dihasilkan dengan meniup udara melalui ruangan sempit yang dibentuk oleh bibir, gigi, dan lidah. Frikatif yang ditemukan pada tabel fonem yang pertama yaitu frikatif alveolar yang berbunyi es. Bunyi es merupakan bunyi tak bersuara. Contohnya pada kata sari, seri, sewa, dan suku. Yang kedua yaitu frikatif glotal yang berbunyi H. Bunyi H merupakan bunyi tak bersuara. Contohnya pada kata tambah. Yang kelima ada aproksiman. Aproksiman merupakan bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menyempitkan saluran suara, namun udara masih dapat keluar. Aproksiman yang ditemukan pada tabel fonem yaitu aproksiman palatal yang berbunyi yeh. Bunyi yeh merupakan bunyi bersuara. Contohnya pada kata layar. Yang terakhir ada lateral aproksiman. Lateral aproksiman merupakan bunyi yang dihasilkan dengan menggerakkan lidah menyentuh langit-langit mulut tetapi tanpa menyentuh gigi. Lateral aproksiman yang ditemukan pada tabel fonem yaitu lateral aproksiman alveolar yang berbunyi L. L merupakan bunyi bersuara. Contohnya pada kata layar, liku, lagu, lembah, dan lapar. Selanjutnya yaitu pada bagian vokal terdapat close yang berarti tertutup, close mid yang berarti setengah tertutup, mid yang berarti tengah, open mid yang berarti setengah terbuka, dan open yang berarti terbuka. Bagian tersebut menunjukkan posisi rahang. Close menunjukkan posisi rahang atas, mid menunjukkan posisi rahang tengah yaitu antara close dan open menunjukkan posisi rahang bawah. Sedangkan front di sini merupakan posisi lidah bagian depan, sentral posisi lidah bagian pusat, dan back posisi lidah bagian belakang. Yang pertama
Ada posisi rahang atas dengan posisi lidah di bagian depan ada pada bunyi I. Contoh kata pada bunyi I yaitu sari, seri, dan jari. Selanjutnya rahang atas dengan posisi lidah bagian belakang ada bunyi U. Contoh kata pada bunyi U yaitu suku, kuku, dan laku. Selanjutnya ada closed mid setengah tertutup dengan posisi lidah bagian depan ada bunyi E. Contoh kata pada bunyi E yaitu dewa dan sewa. Selanjutnya ada mid tengah dengan posisi lidah bagian pusat yaitu pada bunyi E. Contoh kata pada bunyi E yaitu dekap, dekat, gelap, genap, dan seri. Selanjutnya ada open mid setengah terbuka dengan posisi lidah bagian belakang ada bunyi O. Contoh kata pada bunyi O yaitu domba. Selanjutnya, ada rahang bawah dengan posisi lidah bagian pusat yaitu pada bunyi A. Contoh kata pada bunyi A yaitu pasar, pasir, dan sari. Selanjutnya, distribusi fonem berdasarkan tabel fonem. Yang pertama, distribusi konsonan. Fonem C pada posisi awal ditemukan pada kata cakap, cakar, dan cari. Fonem C pada posisi tengah dan akhir tidak ditemukan. Fonem D pada posisi awal ditemukan pada kata damba, dekap, dekat, dewa, dan domba. Fonem D pada posisi tengah dan akhir tidak ditemukan. Fonem G pada posisi awal ditemukan pada kata galau. Fonem G pada posisi tengah dan akhir tidak ditemukan. Fonem J pada posisi awal ditemukan pada kata jari. Fonem J pada posisi tengah dan akhir tidak ditemukan. Fonem K pada posisi awal ditemukan pada kata kalau, kapal, keling, kelong, kepal, dan kuku. Fonem K pada posisi tengah ditemukan pada kata kuku dan laku. Fonem K pada posisi akhir tidak ditemukan. Fonem L pada posisi awal ditemukan pada kata lagu, layar, lapar, lembah, dan liku. Fonem L pada posisi tengah ditemukan pada kata kalau, keling, dan kelong. Fonem L pada posisi akhir ditemukan pada kata kepal dan kapal. Fonem M pada posisi awal ditemukan pada kata mantan dan mantap. Fonem M pada posisi tengah dan akhir tidak ditemukan. Selanjutnya, fonem N pada posisi awal tidak ditemukan. Fonem N pada posisi tengah ditemukan pada kata mantan dan mantap. Fonem N pada posisi akhir ditemukan pada kata mantan. Fonem Eng pada posisi awal dan tengah tidak ditemukan. Fonem Eng pada posisi akhir ditemukan pada kata keling dan kelong. Fonem P pada posisi awal ditemukan pada kata pancar, pancir, pasar, dan pasir. Fonem P pada posisi tengah ditemukan pada kata lapar. Fonem P pada posisi akhir ditemukan pada kata genap, gelap, dan mantap. Fonem R pada posisi awal dan tengah tidak ditemukan. Fonem R pada posisi akhir ditemukan pada kata layar dan lapar. Fonem S pada posisi awal ditemukan pada kata sari, seri, sewa, siku, dan suku. Fonem S pada posisi tengah dan akhir tidak ditemukan. Fonem T pada posisi awal ditemukan pada kata tambah, tambak, tegur, dan tegar. Fonem T pada posisi tengah ditemukan pada kata mantap. Fonem T pada posisi akhir tidak ditemukan. Fonem W pada posisi awal tidak ditemukan. Fonem W pada posisi tengah ditemukan pada kata sewa. Fonem W pada posisi akhir tidak ditemukan. Fonem Y pada posisi awal tidak ditemukan. Fonem Y pada posisi tengah ditemukan
pada kata layar. Fonem y pada posisi akhir tidak ditemukan. Kedua, distribusi vokal. Fonem e pada posisi awal dan akhir tidak ditemukan. Fonem e pada posisi tengah ditemukan pada kata dewa dan sewa. Fonem e pada posisi awal dan akhir tidak ditemukan. Fonem e pada posisi tengah ditemukan pada kata dekap, dekat, gelap, genap, kepal, seri, dan tegur. Fonem A pada posisi awal tidak ditemukan. Fonem A pada posisi tengah ditemukan pada kata dekap, galau, gelap, genap, jari, kalau, kapal, kepal, lagu, laku, lapar, layar, mantan, mantap, pasar, pasir, sari, dan tegar. Fonem A pada posisi akhir ditemukan pada kata sewa dan dewa. Fonem I pada posisi awal tidak ditemukan. Fonem I pada posisi tengah ditemukan pada kata liku, pasir, dan siku. Fonem I pada posisi akhir ditemukan pada kata sari, seri, dan jari. Fonem U pada posisi awal tidak ditemukan. Fonem U pada posisi tengah ditemukan pada kata suku dan kuku. Fonem U pada posisi akhir ditemukan pada kata kuku, suku, galau, siku, lagu, liku, laku, dan kalau. Fonem O pada posisi awal dan akhir tidak ditemukan. Fonem O pada posisi tengah ditemukan pada kata domba dan kelong. Selanjutnya, membuat tabel kluster dari huruf B. Kluster BL dengan kata blabitisme dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal, dan struktur fonotaktik onset-onset neklus. Kluster BL dengan kata blanko dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal, konsonan-konsonan, dan struktur fonotaktik onset-onset neklus, koda-koda. Kluster BL dengan kata blasteran dengan struktur silabel, konsonan-konsonan, vokal konsonan, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus, koda. Kluster BL dengan kata blender dengan struktur silabel, konsonan-konsonan, vokal konsonan, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus, koda. Kluster BL dengan kata blewah dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus. Kluster BL dengan kata bli dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus. Kluster BL dengan kata blokade dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus. Kluster BL dengan kata blokir dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus. Kluster BL dengan kata bloknot dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal konsonan, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus, koda. Kluster BL dengan kata blong dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal, konsonan-konsonan, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus, koda-koda. Lanjut, kluster BL dengan kata blues dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal konsonan, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus, koda. Kluster BR dengan kata brankar dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal konsonan, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus, koda. Kluster BR dengan kata brankas dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal konsonan, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus, koda. Kluster BR dengan kata Brawijaya dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus. Kluster BR dengan kata Brandy dengan struktur silabel, konsonan-konsonan vokal konsonan, dan struktur fonotaktik, onset-onset, neklus, koda.
Kluster BR dengan kata brigade dengan struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotaktik onset-onset neklus. Kluster BR dengan kata brisket dengan struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotaktik onset-onset neklus koda. Struktur BR dengan kata bronkitis dengan struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotaktik onset-onset neklus koda. Kluster BR dengan kata bros dengan struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotaktik onset-onset neklus koda. Yang terakhir, kluster BR dengan kata brosur dengan struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotaktik onset-onset neklus. Selanjutnya, membuat tabel alofon berdasarkan tabel fonem. Alofon adalah bunyi yang merupakan alternatif lain untuk menyebutkan fonem tertentu. Kemudian, suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri vokal, dan suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri konsonan. Yang pertama, alofon vokal. Fonem A pada suku kata terbuka ditemukan pada kata galau dan jari. Fonem A pada suku kata tertutup ditemukan pada kata dekap, dekat, gelap, dan genap. Fonem E pada suku kata terbuka ditemukan pada kata dewa dan sewa. Fonem E pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem E pada suku kata terbuka ditemukan pada kata dekap, dekat, gelap, genap, kepal, seri, dan tegur. Fonem E pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem I pada suku kata terbuka ditemukan pada kata sari, seri, jari, dan cari. Fonem I pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem U pada suku kata terbuka ditemukan pada kata kalau, kuku, suku, galau, siku, lagu, liku, dan laku. Fonem U pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem O pada suku kata terbuka tidak ditemukan. Fonem O pada suku kata tertutup ditemukan pada kata kelong dan domba. Selanjutnya, alofon konsonan. Fonem C pada suku kata terbuka ditemukan pada kata cakar dan cari. Fonem C pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem D pada suku kata terbuka tidak ditemukan. Fonem D pada suku kata tertutup ditemukan pada kata dekap, domba, dan damba. Fonem G pada suku kata terbuka ditemukan pada kata galau, genap, dan gelap. Fonem G pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem J pada suku kata terbuka ditemukan pada kata jari. Fonem J pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem K pada suku kata terbuka ditemukan pada kata kapal, kepal, kuku, dan laku. Fonem K pada suku kata tertutup ditemukan pada kata tambak. Fonem L pada suku kata terbuka ditemukan pada kata lapar, lagu, dan layar. Fonem L pada suku kata tertutup ditemukan pada kata lembah. Fonem M pada suku kata terbuka tidak ditemukan. Fonem M pada suku kata tertutup ditemukan pada kata mantan dan mantap. Fonem N pada suku kata terbuka tidak ditemukan. Fonem N pada suku kata tertutup ditemukan pada kata genap. Fonem Eng pada suku kata terbuka tidak ditemukan. Fonem Eng pada suku kata tertutup ditemukan pada kata keling. Fonem P pada suku kata terbuka tidak ditemukan. Fonem P pada suku kata tertutup ditemukan pada kata genap, pancar. Fonem S pada suku kata terbuka ditemukan pada kata sari, seri, sewa, suku, dan siku. Fonem S pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem T pada suku kata terbuka ditemukan pada kata tegar dan tegur. Fonem T pada suku kata tertutup ditemukan pada kata tambah, tambak, dan mantap. Fonem W pada suku kata terbuka ditemukan pada kata sewa. Fonem W pada suku kata tertutup tidak ditemukan. Fonem Y pada suku kata terbuka tidak ditemukan. Fonem Y pada suku kata tertutup ditemukan pada kata layar. Cukup sekian presentasi analisis fonem yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.